Statue yuk, lagi populer nih. Velocity. Itu aja, Nona Ambon pesan pizza. Itu aja. Tutorial dong. Oke. April Dammu mana? Apa itu? Itu yang populer, foto-foto kegiatanmu selama April yang kamu tidak sempat post. Oh, Ini aku di Jepang, ini aku bareng cowokku. Dan ini saat aku di... begini kan? Iya. Joget ini dong. Apa itu? Joget. Manusia yang gak jelas. Ya, jadi suatu hari sangat terekam jelas di ingatanku seberapa menggelikannya melihat secara langsung orang joget-joget depan layar HP. Maksudnya semuanya kupertanyakan, apa intensinya, apa bikin, apa yang mereka harapkan, apa reaksi orang tuanya ketika menemukan video itu, atau kalau anaknya lihat di masa depan bagaimana. Ayah, ini ibu ya? Oh, iya. Kok dadanya tidak ada ya? Ibu waktu muda emang gitu kok. Dan semua itu kupertanyakan jauh beberapa tahun lalu. Waktu itu bahkan belum ada tangga nada ini. Kalian tahu kan, zaman-zaman Vine, zaman-zaman Musical.ly ya, begitu zaman-zaman itu. Zaman yang membawa kenangan yang menggelikan itu, dan entah hanya dengan sekedip mata, itu hal paling normal sekarang. Pertama install kau buka apps itu, muncul sepupumu yang kau anggap paling stay cool joget statue di akun TikTok temannya. Entah bagaimana juga aplikasi itu tahu dia sepupumu. Scroll lagi muncul pria yang diakui kolom komentarnya bahwa dia adalah pria paling tampan di muka bumi ini yang membuat Day in My Life dengan menyelipkan adegan buka baju. Scroll lagi barang yang kau sebenarnya tidak butuh tapi menarik diskon di keranjang kuning. Gokil. Apakah itu buruk dan aplikasi itu menghancurkan segalanya? Ya, di beberapa hal, terutama di otakmu. Tapi ya tidak semua, maybe, I don't know. Dan kayaknya akan kubuat video tersendiri untuk pusat algoritma semesta ini. Tapi muka fokus ke diri ini yang tidak mungkin cuma sendiri merasa apa yang sebenarnya terjadi. Di titik ini sebenarnya saya sudah tidak peduli dan kurasa ya udahlah tren-tren seperti itu. Dan akhirnya bisa kulihat apa yang menyenangkan juga dari itu. Tapi ada titik di mana saya merasa, ngapain sih? Apa dah? Dan bagaimana bisa mendapat pencerahan sampai merasa, well, ya udahlah ya. Saya terlalu malas meriset untuk penelitian psikologi, analogistik, apapun lah itu tentang bagaimana semua ini menjadi normal dalam kurun waktu beberapa tahun. Atau memang mungkin siklus bumi seperti ini. Mungkin ada zaman di mana Bro, kok kau potong rambutmu? Astaga bro, tren tolol apa itu cukur? Lemah bro, ngapain sih bro? Cringe bro. Atau ada, lah ngapain bro? Bernafas. Geli lah. Ngapain sih begitu-begituan bro? Aduh, malu lah bro, manusia kok bernafas. Iya ya, astaga. Terlalu jauh contohnya kayaknya ini. Dan ini menurutku mirip-mirip dengan membenci sesuatu yang populer. Pernah tidak kalian senang sekali mendengar lagu baru? Bandnya yang kenal mungkin cuma kau dan 12 orang gabut lain saat itu. Maksudnya sedikit saja yang tahu itu lagunya. Dan lama-lama lagu itu terkenal, banyak orang yang suka. Tiba-tiba sekitarmu tahu, dan bahkan orang kosong di sebelahmu seketika menjadikan lagu itu dan vokalis band itu sebagai tuhannya, kepribadiannya yang baru. Dia suka ke band itu dan lagunya secara norak. Belum lagi kalau orang-orangnya kayak tidak mandi lagi. Mana di sini saya juga belum mandi. Perasaan itu terjadi ke saya karena I feel like aku punya selera yang beda. Tidak banyak yang tahu soal ini. Aku eksklusif. Teman-teman di sekitarku belum memahami seberapa kerennya semua ini. Sampai pada akhirnya semua orang tahu. Dalam kasus ini lagunya bagus dan tersembunyi. Sekarang lagunya di mana-mana di TikTok dan rasa, seleraku lebih menjadi, seleraku sama saja. Ya, sama orang pada umumnya. Belum lagi kalau diputar-putar terus di mana-mana. Rasanya telinga ini layu mendengar itu semua. Berkaca dari sini, kupertanyakan kembali kenapa. Kenapa rasanya geli dan aneh, bahkan jijik memandang rendah melihat orang joget-joget atau belum lagi tren-tren populer? Apa ini masalah umur? Apa mindsetku juga sudah menua seperti kakek-kakek yang larang cucunya main game karena di gamenya kita melenyapkan NPC? Padahal waktu itu masih kayak SMA. Ternyata dengan tidak mengikuti tren dan memandang rendah itu semua, untuk saya pribadi ada rasa superior, lebih paham di dada ini, melihat semua orang hanya mengikuti yang rame tanpa tahu apa yang mereka lakukan. Padahal dulu Marshanda dibilangi gila joget-joget begitu.
yang tahu-tahu aja. Muncullah pertanyaan, baguskah begitu? Tentu saja memandang rendah seseorang dan merasa lebih ke sesama organisme yang sama-sama makan, BAB, dan tidur itu tidak baik ya adik-adik. Tidak sama sih, dia tidur di bawah AC, BAB di WC duduk. Saya tidur di bawah toke, BAB di WC jogging. Tapi apakah saya langsung bangun, bilas muka, gosok gigi, dan stancu? Atau dulu saya suka begitu, dan ketika populer lihat orang semua begitu, saya kehilangan rasa eksklusif dan tahu duluan. Hell no, bruh. Sampai detik ini tetapkah tidak tertarik? Mungkin kalau rame-rame sama The Boys ya tidak juga kayaknya. Tapi aku mengerti the joy, perasaan senangnya melakukan sesuatu dengan teman-teman, ramai-ramai mengekspresikan diri, direkam dan diupload, ditonton orang random. Ya, alasan diupload ya supaya didata AI biar mudah dilacak wajahnya kalau berbuat tindak kriminal. Pak, saya cuma baca di internet, Pak. Tidak ya. Diupload untuk dikenang barangkali. Ya kan, what if setelah mereka joget-joget itu, salah satu di video senang-senangan itu ada yang berpulang ke rumah bapaknya di kampung di Tibet. Kata kuncinya ya having fun. Merekam diri ini melakukan apapun itu, tapi tetap ada rasa aneh di dada juga melihat ada yang upload begitu satu hari 4 video jedak-jeduk wajahnya. Gokil. Ada yang begitu? Kayaknya. Dan di mana-mana cara having fun itu beda-beda. Kalau saya dengan tongkronganku ialah adu diam, siapa paling diam dia menang. Gila menyenangkannya. Bahkan ada juga yang jadi terkenal hanya dengan melakukan itu joget-joget tren di internet. Mungkin karena wajahnya yang diberi perhatian lebih oleh sang pencipta, atau karena aspek lain. Bahkan pernah saya lihat ada cara memberi informasi dengan ada joget-joget tanggungnya, atau joget tanggung yang diselipkan informasi. Apapun itu ya, saya cemburu. Back in the day, waktu perasaan picik itu sangat besar, saya sendiri pemalu, difoto ngamuk-ngamuk, insecure, jelek mukaku, dan punya standar sendiri yang bikin saya merasa superior. Apakah sekarang lebih baik? Tidak tahu. Hasilnya dalam ingin membuat dan menampilkan sesuatu, saya jadi overthinking, pusing, takut gagal, takut tidak sesuai standar, takut opini picik orang, dan berakhir hampir tidak membuat apa-apa. Oh, buat sesuatu, membuat saya takut. Ya, tunggu bahas apa sebenarnya saya ini? Tren populer. Dan dunia tren-tren ini juga gila sekali perubahannya. Secepat kilat, belum 1 bulan ada lagi, next ada lagi, dan ada lagi. Dan yang tidak mengerti akan menjadi makin tidak mengerti. Jangan salah juga sih, tidak semua tren harus diikuti dan masuk akal. Dan kurasa pengguna internet yang berakal tahu hal itu. Banyak tren tidak jelas dan melanggar kejiwaan, kewarasan duniawi hanya untuk popularitas palsu di internet belaka. Nah itu tuh, having fun juga harus berakal. Ikut-ikutan juga harus mengikuti liputan terbaru. Siapa tahu ada yang kenapa-napa karena yang mau kau ikuti. Dan internet super terbagi. Yang tidak suka sesuatu pasti akan ngumpul dengan yang tidak suka. Juga yang suka akan ngumpul dengan yang suka, sambil makan keripik kusuka di Surakarta dalam satu gelembung. Ya, dan malas keluar dari circle nyaman itu. Ya, lagi pula tidak ada yang akan anggap diri ini keren dan klasi hanya karena benci sekali tren. Terus lihat rendah orang yang melakukan apa yang mereka suka lakukan. Aduh, tidak ada. Kenapa? Karena memang saya sudah keren dan klasi. Hai. Jadi ya, lakukan hal yang menurutmu aman dan menyenangkan. Dan kalau kamu tidak suka diusik, berarti tidak usahlah usik orang lain, selama tidak ada yang dirugikan lah. Lagi pula manusia berubah-berubah. Mungkin saat ini saya chill guys saja, tapi bisa jadi 2 hari kemudian saya kembali maki-maki, menertawakan, menolol-nololi ini semua, terutama jumlah subscriberku sekarang. Mungkin itu saja ngalur ngidulku today. Kubuat ini supaya suatu saat kalau takut ke bikin sesuatu, takut ke memulai sesuatu karena ragu, overthinking, bisa keingat kemungkinan penyebabnya. Alright, alangkah indahnya harimu bila kau menekan tombol subscribe, menyalakan lonceng, dan ya, saya memutuskan kayaknya kedepannya video-video opini, pengalaman hidup, cerita-cerita lucu begini mau saja di malas kerekam muka sendiri, terlalu tampan soalnya ini orang. Konten saya sebelumnya itu banyak review game, review ini, review apapun itu. Mungkin nanti akan juga kubikin, tapi ya nggak tahu bagaimana lah kedepannya. Ya, untuk menghilangkan jerawatmu, singgah kalau saya live stream, dan